Waalaikumsalam, Bu. Ya, selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya, terima kasih, Iya. Pak. Malam ini sudah bisa join di dukungan kali ini ya. Dan mungkin kita akan melakukan coaching. Bapak, bagaimana kabarnya? Sehat ya, Pak? Alhamdulillah kabar baik dan sehat, Bu Nur. Alhamdulillah. Senang sekali malam ini bisa coaching bersama Bu Nur. Oh iya, baik, Pak. Eh, Nanti selama 15 menit ke depan kita akan mau melaksanakan coaching ya, Pak. Siap, Selama Bu. 15 menit nanti, selama 15 menit nanti Bapak mau apa? Bapak yang ingin diceritakan masalah apa, Pak? Eh, untuk saat ini, Bu, saya itu sedang fokus dengan anak-anak sebagai guru kelas 6. Itu kan fokus saya tentang bagaimana membuat anak-anak itu bisa berprestasi, bisa mendapatkan nilai ASPD, karena di kota Yogyakarta itu ukuran lulus baik itu dengan nilai ASPD, Bu Nur. Ya, itu Oh, ukuran dan juga nanti akan digunakan untuk masuk ke SMP. Kalau nilainya tidak baik, nanti dikatakan tidak berprestasi. Untuk itu saat ini saya sedang fokus bagaimana meningkatkan prestasi anak-anak melalui peningkatan nilai ASPD itu, Bu Nur. oh ya, jadi intinya di sini kalau saya rangkum itu berarti Bapak ini sedang fokus untuk meningkatkan nilai di kelas 6 supaya nanti bisa sukses ASPD. Begitu, Bapak? Iya, betul sekali, Bu Nur. Oh Karena iya, untuk saat ini itu ya. saya lihat anak-anak itu kok semangatnya semakin turun. Padahal untuk soal-soal sekarang itu kan literasi, numerasi itu Iya. harus dengan persiapan-persiapan. Sedangkan persiapannya saja anak-anak itu tidak semangat, begitu, Bu Nur. Oh ya, baik. Oke, Bapak. Terus, Bapak, nanti setelah coaching ini selesai, apa yang ingin Bapak dapat dari pembicaraan kita selama 15 menit ini, Pak? Saya ingin mendapatkan solusi sebenarnya, Bu Nur. Karena ini saya kok merasa sulit bagaimana menyadarkan anak-anak supaya menjadi rajin belajar, tidak mudah terganggu dengan mainan-mainan yang ada sekarang ini. Mereka itu lebih tertarik bermain daripada belajar. Sedangkan belajar itu sangat penting untuk masa depannya. Nilai ASPD itu untuk mencari SMP. Kalau sampai nilainya jelek nanti kelanjutan sekolahnya kan menjadi tidak baik, dan sekolah juga akan dinilai oleh masyarakat tidak bisa meluluskan anak-anak dengan baik. Itu, Bu Nur. Ya, baik, Pak. Berarti di sini nanti Bapak ingin mendapatkan solusi ya, Pak ya, tentang Iya, akan adanya gangguan-gangguan anak-anak ini pada saat ini anak-anak memang fokus belajarnya kurang, begitu ya, Pak ya? iya, Bu. Ya, lalu Pak, bagaimana ukuran yang Bapak inginkan nanti dari untuk mencapai ASPD nanti? Ukuran keberhasilan Bapak yang ingin Bapak inginkan? Oke, Bu Nur. Ukurannya itu nanti kalau anak-anak mendapatkan nilai yang maksimal, nilai yang baik, melebihi rata-rata kota Yogyakarta sehingga bisa masuk ke SMP yang diidam-idamkan. Itu ukuran keberhasilan di dalam hal ini, Bu Nur. Ya, baik Pak, bagus sekali ya Pak untuk rencana keberhasilan Bapak ini. Jadi nanti Bapak mengharapkan bahwa nilai anak-anak itu nanti bisa maksimal ya Pak ya? Betul, Bu.
Iya. Karena nilai maksimal itu adalah target saya, di mana untuk mencapai maksimal itu harus menghilangkan hambatan-hambatan yang ada. Itu Iya. bagaimana gitu loh Bu Nur, untuk saat ini itu kok rasanya sulit sekali. Ya, baik Pak. Sekarang kita masuk ke identifikasi ya Pak. Apa yang membuat murid Bapak itu belum bisa mendapat nilai yang maksimal Pak untuk persiapan ASPD ini Pak? Sepertinya anak-anak sekarang itu tidak minat membaca, sedangkan soal-soal ASPD itu sekarang literasi, numerasi, ya, literasi sains, literasi dalam membaca bahasa Indonesia, itu kan harus modalnya itu harus mau membaca Bu. Nah anak-anak sekarang itu modalnya itu hanya bermain game lah atau apalah dengan HP-nya sekarang itu. Belajar itu dikesampingkan. Saran guru, saran orang tua itu sepertinya kok tidak digubris untuk anak-anak sekarang ini. Begitu, Bu. Ya, baik Pak. Di sini berarti menurut Bapak itu minat membaca ya Pak ya, karena di dalam soal ASPD itu pasti ada literasi dan numerasi. Dan gangguan si anak ini tadi bermain game karena dia lebih asik dengan bermain gamenya. Seperti itu ya Pak? Ya, baik. Lalu gini Pak, coba Bapak bisa menceritakan lebih dalam lagi kenapa bisa demikian Pak? Yang pertama, Ya, anak-anak itu memang difasilitasi oleh orang tuanya, yaitu alat komunikasi yang canggih seperti sekarang ini. Kemudian anak SD, anak-anak saya itu belum tahu bagaimana menggunakan alat itu secara bijaksana. Taunya itu hanya senang, untuk ini senang, tetapi dia nggak tahu sebenarnya fungsinya itu untuk apa, sehingga belajarnya itu menjadi lupa, atau bahkan dari alat yang dia gunakan itu mempengaruhi motivasinya untuk menjadi bisa di dalam pelajaran, lupa membaca buku yang kaitannya dengan matematika, sains dan bahasa Indonesia. Yang dia baca adalah hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang menyenangkan bagi dirinya. Seperti itu, Bu. oh ya, baik. Berarti di sini tadi Bapak menyampaikan bahwa mengapa bisa demikian itu karena difasilitasi sama orang tua, difasilitasi sehingga alat tersebut malah tidak bisa memotivasi untuk belajar, begitu ya Pak ya? Jadi malah dipergunakan untuk yaitu tadi selain belajar. Maka dari itu penggunaan alat tersebut malah kurang sesuai. Mungkin nggih, Pak? Ya, karena menggunakannya tidak bijak, karena pengetahuan tentang penggunaannya tidak tahu, maka kemudian mempengaruhi semangatnya untuk belajar. Nah, yang saya khawatirkan berpengaruh dengan nilai prestasi yaitu ASPD itu, Bu. Oh iya, nggih. Baik, Bapak. Kemudian dengan kondisi seperti itu, bagaimana Pak Pus ini mensikapi situasi yang seperti itu, Pak? Untuk kondisi siswa yang apa ya, untuk minat tadi seperti literasi numerasinya kurang, bagaimana menghadapi situasi seperti itu, Pak? Eh, saya sepertinya akan berusaha untuk mempersiapkan hal-hal atau yang kaitannya dengan literasi numerasi itu eh, dibuat atau dikemas menjadi yang lebih menarik seperti itu, sehingga mengalahkan ketertarikan anak ke game seperti itu. Ya, baik Pak. Saya lanjut, berarti dengan kemasan literasi dan numerasi yang menarik ya, tadi menurut Bapak, yang akan Bapak laksanakan, begitu. Selanjutnya, Bapak akan mengemas literasi numerasi ini akan lebih menarik itu dengan cara yang bagaimana, Pak? Begini Bu,
sementara ini membaca buku literasi itu kan dianggap tidak menarik bagi anak-anak. Ya. Saya melihat karena memang buku-buku yang disediakan di sekolah itu kurang mutakhir, sedangkan yang ada di HP atau internet itu lebih mutakhir, sehingga Iya. anak-anak itu lebih suka membaca hal yang baru daripada hal-hal yang sudah lama atau ketinggalan zaman. Nah, upaya saya akan berusaha mencari buku-buku yang betul-betul baru, betul-betul menarik, betul-betul anak itu memang belum tahu, sehingga dari membaca itu menjadi lebih tahu. Nah, mungkin dari sini bisa membangkitkan semangat anak berliterasi atau membaca buku-buku pengetahuan, sehingga akan lupa membaca hal yang tidak penting dari HP yang dia bawa. Seperti Ya. itu, Bu Nur. Ya, baik Pak. Berarti di sini nanti Bapak akan memberikan materi bacaan-bacaan yang lebih menarik, yang maksudnya itu lebih sinkron dengan masa sekarang gitu ya Pak ya? Betul sekali, Bu. Ya, baik Pak. Kemudian rencana aksinya Bapak untuk meningkatkan ASPD ini bagaimana Pak? Rencana aksinya Pak Kuswanto ini? Setelah saya menyiapkan buku-buku yang mutakhir, maka kami akan membuat anak-anak itu menjadi gemar membaca, memberikan waktu untuk mereka membaca hal-hal yang mutakhir tersebut, sehingga saya harapkan nanti anak-anak minat membacanya tinggi. Kalau minat membacanya tinggi, maka akan berefek pada soal-soal seperti sekarang ini, karena setiap tahun soal itu mengalami inovasi. Kalau dulu hanya singkat-singkat, sekarang panjang, perlu membaca, karena sudah terbiasa dengan buku-buku saya yang mutakhir, yang baru. Anak-anak akan menjadi terbiasa juga membaca soal dengan teliti, dan harapan saya itu nanti nilai ASPD akan mencapai yang saya targetkan. Begitu, Bu Nur. Baik, bagus sekali ya Pak rencana aksinya Bapak ini. Dan hasil ini akan sangat luar biasa sekali. Baik Pak, untuk kita sudah memasuki tahap terakhir nih Pak. Bagaimana untuk rencana tanggung jawabnya Bapak ini terhadap rencana aksinya Bapak yang tadi Bapak sampaikan? Saya akan berkomitmen untuk mempersiapkan materi-materi yang menarik dengan buku-buku yang mutakhir tersebut. Ya, tentu saja dengan bekerja sama dengan berbagai pihak, khususnya pihak-pihak yang bertanggung jawab tentang pembiayaan sarana dan prasarana di sekolah. Seperti itu, Bu Nur. Wah, bagus sekali nih Pak. Pak Kus, rencana-rencananya Bapak ini luar biasa sekali ya. Dan ini tadi kita sudah berbicara, kita sudah ngobrol dari awal hingga akhir ini. Nah, sekarang nih Pak, untuk yang terakhir dari yang sudah kita lakukan tadi, Bapak kira-kira sudah mendapatkan apa dari pembicaraan kita ini? Ternyata tidak terasa saya mendapatkan solusi ya Bu. Untuk meningkatkan nilai ASPD ternyata saya harus menyiapkan bahan-bahan literasi yang mutakhir untuk anak-anak. Nah itu senang sekali, nanti akan saya upayakan. Terima kasih atas Gojek pada kesempatan kali ini bisa membuka pikiran saya tentang bagaimana meningkatkan nilai ASPD pada anak-anak saya. Begitu Bu. Baik, sama-sama Pak Gus. Nah, besok kita coba lagi ya Pak, 1 minggu ke depan atau 1 bulan ke depan, kita bisa melaksanakan coaching lagi ya Pak, untuk tindak lanjut dari coaching hari ini. Siap, terima kasih Bu Nur. Baik, terima kasih Pak Gus sudah menghadiri di coaching pada Google Meet malam ini.
kita cukupkan sekian. Semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat ya, Pak. Amin, amin. Terima kasih. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bu Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mau lanjut, Bapak? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Kus. Selamat malam, Bu Nur. Selamat malam, Pak Kus. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah, Pak Kus, malam ini sehat. Keluarga sehat? Alhamdulillah juga keluarga sehat, Pak. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, patut kita syukuri karena kita semuanya sehat, kita bisa bertemu di dalam Zoom ini untuk melakukan coaching ya, Bu Nur ya. Pak. Ya, sebelum kita mulai coaching hari ini, mungkin ada hal yang mau disampaikan, Bu Nur, perasaan atau apa, monggo sebelum kita mulai. Iya, jadi gini Pak Kus, saya itu mempunyai sedikit permasalahan sebenarnya di dalam pembelajaran terutama karena saya itu kan mengajar mata pelajaran bahasa daerah ya Pak ya. Apalagi di dalam bahasa daerah itu ada Pak, materi yang namanya aksara Jawa, Pak. Dan aksara Jawa ini anak-anak itu sepertinya sulit sekali. Jadi saya itu menginginkan anak-anak itu bisa cinta, bisa suka, bisa bersemangat belajar aksara Jawa begitu, Pak. Oh, ya. Jadi Bu Nur, untuk coaching malam ini tujuan apa yang ingin Bu Nur dapatkan dari coaching saat ini? Iya Pak, saya itu pengen mendapatkan dari coaching malam ini dengan Bapak, saya bisa mendapatkan suatu strategi, suatu cara supaya saya ini dapat memberikan Pak, semacam ide-ide untuk mengajarkan anak-anak belajar aksara Jawa, untuk belajar bahasa Jawa khususnya itu dengan bergembira, dengan semangat, begitu Pak. Oke. Lalu ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dari tujuan tadi apa? Ukuran keberhasilannya apa itu nanti? Iya Pak, saya menginginkan ukuran keberhasilannya itu nanti anak-anak setelah belajar dengan saya, belajar aksara Jawa tadi, anak-anak bisa membaca, bisa menulis aksara Jawa itu dengan dapat bentuk aksara Jawa itu, Pak. Jadi anak-anak nanti sudah hafal, kemudian sudah perlahan-lahan karena yang namanya keinginan itu tidak bisa seperti tahu bulat ya, Pak. Maksudnya dadaan langsung bisa. Jadi semua itu butuh proses. Nah, proses itu minimal saja anak-anak itu bisa membaca dan menulis aksara Jawa tanpa melihat contekan atau tanpa melihat Pak, aksara Jawa gitu loh, Pak. Dihafal begitu, Pak. Baik Bu Nur. Nah, kita akan memasuki tahap identifikasi Bu Nur. Apa yang membuat murid Bu Nur itu tidak bisa menulis atau membaca aksara Jawa? Mungkin menurut saya ya Pak, yang pertama anak-anak kurang menyukai. Kemudian yang kedua bentuknya yang terlalu rumit.
bentuknya aksara Jawa itu terlalu rumit. Kemudian yang ketiga, sulit dihafal. Sulit dihafal, Pak. Kemudian yang keempat, karena tidak terbiasa menggunakan aksara Jawa dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Jadi, bertemunya mereka dengan aksara Jawa, ya ketika saya menyampaikan materi pas pelaksanaan pas materinya di aksara Jawa, Pak. Sehingga mereka mungkin seminggu sekalipun tidak bertemu dengan aksara Jawa gitu, Pak. Oke, Bu Nur. Lalu kenapa kok bisa demikian, bisa menganggap sulit, bisa menganggap apa tadi unik gitu? Mengapa bisa demikian? Iya, Pak. Kalau menganggap sulit itu karena memang kemarin kebetulan saya itu belum lama, Pak, masuk ke materi itu dan anak-anak, "Bu, aksara Jawa itu sulit, aksara Jawa sulit," begitu, Pak. Nah, di situ saya jadi berpikir, "Oh iya ya, kenapa ya anak-anak ini tidak bisa hafal, tidak bisa termotivasi untuk belajar aksara Jawa," begitu, Oh, Pak. iya, baik. Karena ya mungkin di rumah juga belajar mereka juga terbatas, Pak. Kemudian di sekolah ya hanya ketika bertemu dengan saya. Walaupun sekarang itu, Pak, di apa ya, khususnya di Jogja yang sepanjang saya amati nih, Pak, sepanjang yang saya amati itu sekarang dinas-dinas, nama-nama tempat yang ada di Jogja ini itu semuanya identitas ada aksara Latin, ada aksara Jawa, Pak. Kemudian di sekolah juga nama-nama kelas, pokoknya semua nama ruangan itu sudah menggunakan aksara Latin dan aksara Jawa. Dengan begitu harapan saya itu ya anak-anak bisa biasa melihat, walaupun itu setiap hari dilihat, setidaknya anak-anak hafal, oh kalau aksara seperti itu berarti bacanya ko. Karena misalnya kelas 7A. Oh, berarti kelas itu tulisannya seperti itu. Setidaknya anak setiap hari melihat itu, Pak. Tapi kenyataannya ya belum. Baik, baik, saya paham. Sudah ada yang Ibu upayakan, tetapi kenyataannya anak belum bisa, begitu Ibu ya. Lalu bagaimana Ibu menghadapi situasi tersebut? Ya, saya menghadapi situasi tersebut, Pak, saya mempunyai strategi. Ketika saya belajar atau ketika saya pembelajaran di kelas, itu setiap minggu, Pak, seluruh kelas setiap minggu. Di awal pembelajaran saya mengambil waktu 3 sampai 5 menit. 3 sampai 5 menit, anak-anak saya ajak untuk literasi aksara Jawa, Pak. Gitu. Oh ya, Itu wujudnya nanti saya nyentrongkan ke LCD hafalan bentuk-bentuk aksara itu, Pak. Nanti anak-anak di meja masing-masing dengan bukunya siap masing-masing, itu mereka langsung menuliskan. Yang saya sentorkan atau saya tampilkan di layar itu aksara apa, dengan waktu berpikir anak-anak itu 2 sampai 3 detik saja, Pak. Jadi anak-anak sudah siap ketika mau bertemu belajar bahasa Jawa atau bahasa Jawa, anak-anak malamnya pasti membuka aksara, Pak. oh itu. Baik, Bu Nur. Itu strategi ya untuk menghadapi situasi tersebut. Sekarang kita masuk ke rencana aksi nyata ya, Bu Nur ya. Nah, sekarang kita merancang rencana aksi. Apa rencana Ibu ya dalam mencapai tujuan ya, tujuan tadi supaya anak-anak bisa lancar membaca dan menulis aksara Jawa. Rencana saya, Pak, kan
tidak semua anak itu tidak bisa membaca. Dari hasil pengamatan pembelajaran, itu ada di setiap kelas, Pak, ada yang cukup lancar, ada yang lancar. Nah, itu nanti akan saya jadikan tutor sebaya, Pak. Tutor sebaya, nanti bisa misalnya seminggu sekali atau bisa pas pelajaran saya menampilkan. Tadi kalau sudah satu aksara sudah hafal, bisa di minggu berikutnya satu kata, misalnya moto, kemudian bisa juga lowo, sopo. Nah, begitu nanti bisa dengan tutor sebaya itu, Pak. Kemudian saya juga memberikan motivasi kepada siswa, Pak. Motivasinya berupa apa? Nah, ini kan kita punya handphone anak-anak. Handphone ini bisa kita menulis aksara Jawa di sini. Nah, saya memotivasi seperti itu. Kemudian mereka, Bu, iya po, iya po. Nah, saya tunjukkan dari handphone saya. Nih, kalau tidak percaya nih, Ibu bisa chattingan sama teman Ibu pakai aksara Jawa gitu. Karena apa? Aksara Jawa ini sekarang sudah mendunia loh. Sekarang itu saingannya dengan bahasa negara ini loh, gitu Pak. Jadi saya memotivasi dengan memperkenalkan bahwa aksara Jawa itu sudah diakui Unicode, Pak. Jadi anak-anak di dalam HP, ayo yang mau kita download bersama-sama. Begitu, Pak. Wah, sangat luar biasa rencana aksi nyata Bu Nur supaya anak-anak itu nanti bisa lancar menulis dan membaca aksara Jawa, dan juga Bu Nur sudah menggunakan teknologi canggih ternyata ya. Baik Bu Nur, aksi nyata dari Bu Nur itu, rencana itu tadi wujudkan supaya anak-anak bisa menulis dan membaca aksara Jawa seperti tujuan Goceng pada hari ini. Baik, Bu Nur, kita sudah sepertinya Ibu merasa tidak hari ini kita sudah mendapatkan solusi atau belum? Bagaimana menurut Bu Nur? Refleksi Bu Nur, Goceng kita hari ini bagaimana? Nggih, Pak, matur nuwun. Ternyata dengan saya bercerita itu ternyata ngalirnya banyak banget, Pak. Jadi, alhamdulillah kok saya sekarang seperti mendapatkan solusi ya, Pak, ya. Yang tadinya saya tuh bingung, "Duh bagaimana toh ini biar anak-anak itu bisa mau belajar aksara Jawa?" Gitu. Ternyata setelah mengalir, bercerita dengan Bapak, kok ternyata ide-ide saya muncul, Pak. Saya mendapatkan suatu solusi, Pak, di sini. Supaya nanti anak-anak mau gembira, senang belajar aksara Jawa. Baik, alhamdulillah ya Bu Nur, ternyata apa yang menjadi pikiran, menjadi masalah Bu Nur yang diungkapkan di awal tadi di Goceng pada kesempatan hari ini, ternyata solusinya ada di Bu Nur sendiri. Silahkan nanti dilaksanakan rencana aksinya, mudah-mudahan tujuan bisa tercapai. Begitu ya Bu Nur. Amin. Goceng pada kesempatan kali ini sampai di sini dulu, kita lanjutkan lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Kus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.